Baiklah, kita tiba ini di materi yang berikutnya adalah evaluasi ya. Nah, untuk evaluasi, kalau dia untuk granulasi basah, kita ada preformulasi. Ya, preformulasi itu adalah evaluasi terhadap massa granul. Evaluasi terhadap massa granul bentar ya. Seperti diketahui untuk evaluasi kalau untuk tablet ya, tablet yang secara granulasi basah ada proses pembentukan granul ya. Nah, evaluasinya meliputi evaluasi terhadap waktu alir, sudut diam. Ada juga evaluasi indeks tab. Apa yang dimaksud dengan sudut diam? Sudut diam adalah sudut yang terbentuk oleh tepi batas padatan. Sudut ini adalah sudut maksimum yang biasa didapat antara permukaan tegak dan tumpukan serbuk dan dasar horizontal. Ukuran ini dapat memberi gambaran dari kohesi internal dan efek hambatan di bawah tingkat bawah atau eksternal yang mungkin dipakai pada pencampuran serbuk atau pencetak tablet. Bagaimana cara kerja evaluasi waktu alir dan sudut diam adalah dengan menimbang bahan atau granul secukupnya, lalu dimasukkan ke dalam corong getar dengan kondisi lubang corong tertutup. Lalu dibuka tutup corong dan hitung berapa waktu yang diperlukan serbuk untuk keluar seluruhnya dari corong. Ukur tinggi timbunan serbuk dan ukur diameter curahan serbuk dengan mengukur diameter garis corong. Nah, ini dia kerapatan, rumusnya adalah kerapatan bobot serbuk per waktu alir. Nah, bagaimana hitungan kecepatan alir ini? Jika kecepatan alirnya di atas 10 detik, maka dikatakan sifat alirnya sangat baik. Sementara kalau dia 4-10 detik baik, 1,6 sampai 4 detik sukar, dan kurang dari 1,6 sangat sukar. Hubungan antara sudut diam dengan sifat alirnya dapat dilihat pada tabel ini. Ya, tangan sama dengan 2HD. Sudut diam kurang dari 25 sangat baik, 25 sampai 30 baik, dan 30 sampai 40. Nah, sifat alir ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ukuran partikel, bentuk, porositas dan kerapatan dari tekstur permukaan. Ukuran partikel dapat mempengaruhi hal berikut: berat rata-rata tablet, variasi berat tablet, waktu hancur, kerenyahan, daya mengalir granul, dan kinetika kecepatan pengeringan. Waktu alir menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengalir suatu padatan atau partikel, sedangkan sifat alir menggambarkan secara keseluruhan. Untuk mengukur waktu alir dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar alat untuk mengukur sebelah kiri, sifat alir dan sudut diam, dan indeks tab. Jadi massa serbuk atau granul dimasukkan ke dalam corong, lalu dikunci dulu. Setelah
setelah dirasa siap, maka dibuka corong dan dihitung ya berapa waktu yang dibutuhkan dan serbuk yang pengukuran diameter serbuk untuk menentukan sudut diam. Sementara kalau yang indeks tab itu adalah dengan mengambil ya volume sejumlah sejumlah gelas ukur ya, bisa 50 ml, kemudian dilakukan tapping ya sebanyak bisa sampai 100 kali ya, ditentukan. Jadi volume awal ditentukan berapa, setelah tapping berapa volumenya. Satuannya adalah gram per mililiter. Jadi kita lanjut lagi. Ya, indeks tab merupakan persen pengurangan volume granul setelah melalui pengetapan ya kan tadi ya, sebanyak 100 ketukan. Ini berkaitan dengan banyaknya udara yang terperangkap pada proses pengempaan. Semakin banyak udara yang terperangkap, maka kekerasan tablet akan menurun. Jadi uji ini dilakukan untuk melihat kerapatan dari granul dan bahan yang akan dicetak. Satuannya adalah gram per mililiter. Sementara satuan internasional adalah kilogram per meter kubik. Cara kerja evaluasi indeks tab yaitu dengan sejumlah granul dimasukkan ke dalam alat ukur dengan volume tertentu, kemudian ditapping sebanyak 20 kali dan ditentukan. Penurunan volume dilakukan tapping sampai penurunan granul stabil. Rumusnya P0 kurang P berapa volume awal dikurang volume setelah pengetapan per volume awal dikali 100%. Tablet yang sudah diformulasi harus dilakukan evaluasi karakteristik fisika dan kimia. Evaluasi karakteristik fisika dan kimia tablet dilakukan untuk memenuhi persyaratan mutu sesuai farmakope dan parameter spesifik lainnya. Evaluasi karakteristik fisika dan kimia tablet meliputi keseragaman bobot, ketebalan tablet, kekerasan, friabilitas, waktu hancur, uji disolusi, dan lain-lain. Beberapa teknik evaluasi tablet. Nah, itu tadi untuk preformulasi. Yang selanjutnya adalah evaluasi untuk tablet sediaan jadi. Evaluasi sediaan jadi meliputi evaluasi keseragaman bobot. Jadi pengisian dai ruang cetak menentukan berat dari tiap tablet yang tercetak. Tablet tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Sebagai berikut, ditimbang 20 tablet lalu dihitung bobot rata-rata tablet. Ditimbang tiap tablet dan dihitung deviasinya. Diambil 3 tablet yang berdeviasi. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet menyimpang lebih besar dari kolom A. Dan tidak boleh lebih dari 1 tablet pun menyimpang dari kolom B. Jika tidak cukup 20 tablet, tidak 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata kolom A, dan tidak 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom D. Penyimpangan bobot rata-rata tablet berdasarkan Webcast RI 1974 adalah
bobot rata-rata 20 mg atau kurang itu. Demikian ya, untuk kalau kita lihat ya. Nah, untuk kita lihat. Tidak 15% untuk kolom A dengan dosis 26 mg sampai 100 mg. 10% 150 sampai 300 mg, 7,5%. Lebih dari 300 mg 35% penyimpang tertingginya. Demikian untuk kolom B ya. Jadi ini kekerasan tablet ini cukup dengan menggunakan timbangan analis. Ya. Jadi bobot diambil 20 tablet ya. 20 tablet diambil, ditimbang, itulah sebagai bobot totalnya ya. Dibanding per jumlah tablet yang diambil. Ya, kita lanjut dengan kekerasan tablet. Nah, kalau kekerasan tablet ini menggunakan alat hardness tester. Kekerasan tablet menunjukkan kekuatan tablet secara keseluruhan. Kekerasan tablet dapat diukur dengan memberi tekanan pada tablet. Seperti diketahui, tablet harus memiliki kekuatan serta kekerasan tertentu, dapat bertahan dan dari berbagai goncangan mekanik saat pembuatan, pengapakan, dan transportasi. Kekerasan tablet dapat diukur dengan menggunakan alat hardness tester. Kekerasan merupakan ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pengempaan, semakin besar pula kekerasan tablet. Persyaratan untuk tablet lepas lambat adalah 10-20 kg per cm kubik. Sementara tablet orodispersible adalah 3-5 kg per cm kubik, tablet biasa 4,8 kg sentimeter kuadrat. Ya, caranya dia jadi beda dengan ini ya. Kalau untuk tadi pengukuran granul pengetapan itu diambil volume, ukurannya adalah volume. Kalau untuk kekerasan di sini diambil jumlah tablet ya. Jumlah yang diambil sebanyak 20. Ukur kekerasan tablet menggunakan alat hardness tester. Diambil satu tablet, kemudian diletakkan secara vertikal pada alat hardness tester. Ditekan tombol start sehingga tablet tertekan yang dinyatakan sebagai keadaan awal pada skala 0. Diputar skrup sehingga tombol menyala. Tekan kembali start sehingga tablet pecah. Diamati skala yang ditunjukkan oleh hardness tester adalah nilai kekerasan tablet. Lakukan percobaan untuk masing-masing tablet sebanyak 20 tablet dan dihitung kekerasannya. Ya. Kekerasan rata-rata, kemudian berapa penyimpangan ya, penyimpangan yang ini alat hardness tester ya. Kemudian friabilitas. Friabilitas adalah hilangnya bobot tablet dalam sediaan tablet karena hilangnya partikel fines dari permukaan tablet. Friabilitas merupakan ukuran ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Friabilitas merupakan ukuran kekuatan mekanik dari suatu tablet. Tablet yang mudah rapuh, maka selama proses pengemasan, pendistribusian, dan penanganan ada resiko tablet tersebut sudah tidak pada kondisi utuh. Uji friabilitas dapat dilakukan dengan menimbang sebanyak 20 tablet, diletakkan dalam friabilator,
Kemudian vibrator diputar dan diatur kecepatannya 25 pm. Persen variabilitas ya dibandingkan dengan persyaratan adalah 0,1 sampai 0,9%. Selanjutnya adalah ini alat vibrator ya. Lalu uji waktu hancur tablet menggunakan disintegration tester. Bagaimana caranya? Masukkan masing-masing satu tablet ke dalam tabung dan alat uji waktu hancur. Masukkan 1 cakram pada tiap tabung. Lalu dijalankan alat. Kecuali dinyatakan lain, gunakan air sebagai media dengan suhu 37 lebih kurang 2 derajat. Semua tablet akan hancur sempurna. Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna pada waktu yang ditetapkan, ulangi dengan 12 tablet. Tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur secara sempurna. Persyaratan, kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur selama 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 30 menit untuk tablet bersalut. Waktu hancur merupakan parameter untuk mengevaluasi berapa waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk hancur dalam tubuh. Atau dengan kata lain, kecepatan obat dapat larut dalam cairan tubuh. Hasil uji kekerasan tidak selalu sebanding dengan hasil uji waktu hancur karena dipengaruhi oleh bahan penghancur, bahan pengikat yang digunakan dalam formulasi tablet. Yang selanjutnya adalah uji disolusi. Uji disolusi dimasukkan sejumlah volume media disolusi seperti yang tertera pada masing-masing monografi ke dalam wadah. Pasang alat. Biarkan media disolusi hingga suhu 37 lebih kurang 0,5 derajat dan angkat termometer. Masukkan 1 tablet ke dalam alat, hilangkan gelembung udara dari permukaan sediaan yang diuji dan segera jalankan alat pada laju kecepatan seperti yang tertera pada masing monografi. Dalam interval waktu yang dinyatakan, ambil cuplikan pada daerah pertengahan antara permukaan media disolusi dan bagian atas dari alat dayung. Tidak kurang 1 cm dan dari titik wadah. Lakukan penetapan seperti yang tertera pada masing-masing monografi. Kecuali dinyatakan lain, persyaratan yang dipenuhi bila jumlah aktif yang terlarut dalam sediaan yang diuji sesuai dengan penerimaan. Sekian dan terima kasih.